Tentu yang bisa kita lakukan adalah satu-satunya komunikasikan yang tepat. I feel gue ngerasa misalnya, gue ngerasa gak dihargai ketika cara ngomong kamu kayak gitu. Contoh, gue ngerasa kayak gue sakit gitu ketika lo ngomong kayak gini, seakan-akan kamu gak menghargai perjuangan aku selama ini. Jadi tekankan di sakit ya, tekankan kayak alasannya, bisa dan solusinya. Itu cara komunikasinya gitu loh. Bisa nggak setiap kali kamu ngomong gini, jangan hindari kata-kata begini. Kuncinya begini. Nah ini yang gue pengen benar-benar semua orang pendengar podcast ini ngerti. Kalau dia lawan bicaramu gitu ya, benar-benar sosok yang care sama Anda. Dan Anda udah pakai cara yang benar. Ingat ya, catatan garis bawahi, italic, di bold, cara komunikasi kita udah bener. Ngomong baik-baik, segala teknik asertif kita udah pakai gitu ya. Kalau dia bener-bener care sama Anda, dia bakal dengerin. Kalau enggak, pertimbangkan. Pendekatannya udah beda. Yaitu bagaimana kita coping menghadapi orang-orang yang mungkin gak mau dengerin kita. Atau pergi. Betul, atau pergi. Tapi kalau dalam kondisi yang gak bisa pergi, misalnya keluarga gitu ya, kita lagi belum bisa independen, misalnya belum bisa keluar gitu, fokusnya diganti. Daripada frustrasi ya kan, udah dicoba bertahun-tahun gitu ya, silakan mau dicoba, tapi fokusnya diganti, yaitu bagaimana aku bisa accept, bagaimana aku bisa mengelola stres di dalam lingkungan seperti ini. Beda lagi topiknya. Menurut gue itu langkah yang bijak sih. Betul. Oke. Siap. Next gimana? Nah, begini sih. Kalau next adalah mungkin penasaran gitu ya. Oke lah, kita nggak ngomongin negatif. Gua ngomonginnya yang baik-baik gitu loh. Kenapa sih dia nggak mau dengerin? Kenapa sih dia kayak susah deh gitu? Gimana gitu? Nah, ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan. Dan ini udah kaitannya udah EQ, emotional quotient. Dan ini gue beneran dapet ini jujur pertama kali dari buku dan workshopnya ada salah satu EQ mentor di Indonesia namanya Joshua Iwan Wahyudi. Kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa baca buku namanya EQ for Success, oke, atau Emotional Intelligence. Nah, ada beberapa, by the way ini ilmu ya, ini penelitian. Ini benar-benar sudah diteliti banyak banget dalam psikologi relationship. Oke? Jadi yang kita sharingin di sini bukan sekedar kayak pengalaman otodidak, bukan, tapi benar ada penelitiannya. Ada beberapa hal yang bisa kita consider. Oke? Pertama, namanya adalah bank emosi. Oke? Bank emosi. Ibaratnya gini, Dre. Pernah denger gak sih ada orang ngomong kayak gini? Biasanya ini orang tua sih. Itu anak gak mau dengerin gue. Kamu aja deh yang ngomong, dia lebih dengerin kamu. Pernah denger kayak gitu-gitu gak sih? Bener banget. Pasti ada kan? Atau temen gitu ya. Dia emang gak mau dengerin gue. Lu aja deh, kayak dia lebih jinak sama lu misalnya gitu loh. Itu ada faktornya, ada penelitiannya gitu loh. Kenapa begitu ya? Salah satunya adalah bank emosi. Artinya apa sih? Yaitu kayak gini. Ini berkaitan dengan satu hukum hubungan. By the way, penelitian ini adalah namanya John Gottman. Dia itu... Kok buat gue ya? Kok buat gue? Please jangan zoom muka gue kayak tadi. Itu kalau misalnya buat gue gitu ya. Sekarang saat ini ada dua figur penelitian relationship yang keren banget. Satu Gary Chapman, kedua John Gottman. Gary Chapman mungkin kalian pernah dengar, yaitu Love Language. Dia yang benar-benar menemukannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah John Gottman. Nah yang gue pengen sharing adalah penelitian dari John Gottman. Hukum 1:5. Ibaratnya gini Dre, ibaratnya kita ada bang, abang babi lucu gitu ya, celengan babi. Kita punya hubungan. Lu pernah main The Sims gak? Main, coba gue gak bisa. Oke. Sebagian orang akan tahu, yang main The Sims, kalau kita bikin sesuatu yang bikin karakter lainnya seneng, ada poin nambah. Betul, poin nambah. Ijo, relationship tambah ijo. Itu sama konsepnya. Oke? Tapi gue gak bilang sesimpel itu ya. Dalam real life itu lebih kompleks. Tapi intinya kayak gini, misalnya ada dompet emosi, dompet. Gue bayang malu nih, misalnya kita ngobrol, setiap hal baik, masuk. Setiap hal baik itu koinnya 1, plung, plus 1. Gue puji lu, plus 1. Lu puji gue, di gue, plus 1. Kalau kritik gimana? Ngobrol. Nah, disinilah 1:5 muncul, oke? Penelitian menunjukkan hal negatif, poinnya 5, minus 5. Kalau kritiknya halus, kritiknya membangun gimana? Nah, oke. Memang betul. Itu pertanyaan bagus. Mungkin gue belum terlalu mendalami gimana, tapi tetap aja poinnya bukan di kitanya, tapi orang itu nangkepnya gimana.
nggak enak atau enak. Oh iya, oke. Oh ngerti. Oke, Betul. oke. Gini, ini termasuk kritik, termasuk feedback. Intinya adalah segala sesuatu yang membuat dia tuh nggak feel good. Oke, meskipun maksudnya baik loh. Nah, jadi gini, kenapa sih menyinggung hal itu? Ada alasannya. Kalau misalnya ada orang nggak mau dengerin kata-kata kita sama sekali, pikirin, kira-kira selama ini kita bangun hubungannya oke atau enggak sih? Nah ini ini maksudnya kepada connection, jembatan hubungannya. Besar kemungkinan kalau dia nggak mau dengerin kita, banknya lagi tipis banget. Mungkin selama ini, by the way dear parents, gini, saya mungkin bukan orang tua gitu ya. Saat ini saya belum jadi orang tua, tapi setidaknya saya punya banyak anak-anak rohani gitu ya. Ada banyak orang-orang yang lebih muda saya bimbing. Please, be aware gitu. Kalau selama ini pendekatan kita adalah nasihatin terus, ngomel terus, nggak pernah puji, nah itu. Ketika lagi dia bagus kita nggak pernah puji, tapi ketika lagi salah kita omelin. Itu gini, gue bukan apa ya Dre ya, bukan apa. Setiap budaya ada pro kontra, oke? Gue nggak bukannya memuji-muji kayak budaya Western sama sekali nggak, oke? Tapi kebetulan kontranya kebanyakan orang-orang di budaya Asia adalah kayak tadi. Ketika ada sesuatu yang salah dikritik banget, ketika ada yang bagus afirmasinya nggak ada, encouragement-nya nggak ada, nggak pernah disemangatin. Yang paling parah adalah ketika orang anaknya itu ngelakuin sesuatu yang baik malah dimarahin. Itu Betul. ada gitu. Itu Bahkan, ada banget yang begitu. Bahkan ada yang kayak, recipe for disaster. yes. Bahkan ada yang kayak emang harusnya gitu. Ya benar. Hal positif emang harusnya gitu. Emang bener harusnya gitu. Tapi apa salahnya sih muji dikit gitu loh. Kadang gemes aja gitu loh. Nah gini bayangin. Minus. Nggak heran. Tiba-tiba kita kasih tahu apa suruh dia berubah dia nggak mau. Karena bank emosinya minus. Itulah kenapa. Ketika kita nggak cuma ke orang tua ke anak deh. Relationship misalnya. Sudahkah hubungan kita baik? Sudahkah hubungan kita banyak hal positifnya? Karena begini loh, saya selalu pastikan ya, tiap kali, kan kadang gini loh, sebaik-baiknya saya sama anak-anak bimbingan saya gitu ya. Tapi saya mikir, aduh ini kayak gue pengen kasih tahu feedback yang sifatnya tajam nih. Gue tau lah cara komunikasinya oke. Tapi gue selalu mikir, hubungan gue sama dia gimana ya? Oh kayaknya oke nih, akhirnya gue kasih tahu. Dan dia terima, meskipun minus gitu ibaratnya, dia terima. Kenapa? Karena hubungan kita udah baik satu. Kedua, karena dia udah percaya sama gue. Meskipun minus. Itu berarti perspektif dia itu dia nerimanya negatif kan. Betul, kayak gini, negatif itu bukan berarti dalam artian maksud ya atau makna, tapi secara emosinya. Gini, kita jujur ya, benar. Meskipun kita orangnya merendah hati minta feedback, tetap aja tuh gak enak. Oke, tapi kita accept gitu loh, dan kita gunakan energi itu untuk menjadi lebih baik gitu loh. Ya benar juga ya. Oke, kita jujur, nggak ada orang yang feedback benar-benar nggak tergelitik sama sekali, nggak ada gitu. Karena itu menyenggol gengsi gitu ya, menyenggol pride ya gitu. Meskipun cara ngomong kayak gua, di mana gua tuh benar-benar kayak pedes saya biarin nggak apa, gua itu tetap aja gitu ya, kritik gitu kan. Betul. Rick, ini menarik banget buat gue, ini asli menarik banget. Kalau ada dosis ini, kalau orang tua sama anak misalnya, atau kita sama pasangan gitu, dibilang bank emosi lo negatif, balance negatif, terus kita bilang misalnya orang tua sama anak, tapi dia waktu kecil saya bimbing loh, saya kasih makan loh apa segala, apa nggak itu segunung tuh apa segala. Betul. Tapi anaknya kan nggak ngeliat itu, anaknya bahkan nggak sadar. 9 tahun pertama atau 9 tuh angka yang gue buat. Cuma waktu dia masih kecil dia nggak inget itu kan. Gue barely remember SD atau TK. Setengah orang tuanya ingat itu. Dan orang tuanya mikir kayak bang emosi gue masih positif lah atau gimana gitu. Padahal enggak itu kan. So itu masalah tuh. Tapi berarti step kedua adalah faktanya di emosi anak itu orang tua ini udah negatif banget, udah balance semerah-merahnya merah darah gitu kan. Dan kalau orang tua itu dengar konsep ini dan orang itu mau kayak sadar gitu, maka sekarang mereka bakal merasa kayak wah mampus, ini gue udah merah banget gitu. Ada nggak cara buat riset itu? Oke, baik. Sesuai namanya poin-poin tadi. Mungkin bukan riset ya, yaitu ya udah yuk pendekatannya diubah, bangun hubungan. Gue berharap bisa riset sih. Contohnya nih ya, minta maaf gitu. Jangan jujur dengan terus. Betul. Selama ini aku ini I fucked up.
Minta maaf. Bisa nggak kayak bisa dikurangin drastis gitu, kurangin supaya ada harapan gitu. Ya, ngerti. Gini, ya hukum 1:5. Tolong yang dengerin mungkin jangan langsung ditelan mentah-mentah bener-bener 1/5. Itu ini matematika gue. Itu tuh lebih menggambarkan bahwa apa yang ditangkap negatif jauh lebih berkesan. Itu sebenarnya inti ya. Oke, sedangkan angka-angkanya itu kita nggak terlalu indah, kita nggak usah pusingin dulu. Tapi tadi itu pertanyaan bagus. Oke, kayak kalau misalnya minta maaf, bisa, tapi jangan pernah menganggap remeh dampak sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun. Iya, betul akan menjadi kayak ibaratnya udah benteng nih kepercayaan anaknya kepada orang tuanya, ini impresinya negatif banget gitu ya. Betul, minta maaf itu kayak dibom gede biar gitu, tapi kastil tetap ada, butuh waktu. Konsisten. Ingat, kepercayaan dibangun itu waktu. Nggak bisa yang cuma sekali. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka sama klip barusan, maka kamu bisa menonton episode full podcast ini dari awal sampai akhir secara gratis di YouTube ataupun Spotify dengan cara searching judul yang tertera di sini. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan menyalakan notification bell supaya nggak kelewatan episode-episode yang selanjutnya. Semoga konten ini membantumu menjadi manusia yang lebih baik, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Salam Angkat Bicara.